Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alin Fawaza dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 2. Di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana biografi dari seorang penulis ternama Indonesia, Terelie, perjalanan karirnya dan juga karya-karya apa saja yang telah dia ciptakan di masa penulisannya. Terelie adalah salah satu tokoh penulis buku yang sangat dikenali di kalangan pembaca novel dari berbagai genre. Ia merupakan otak di balik kemunculan novel series Bumi yang sangat dikenali dan juga Hafalan Sholat Delisa yang berhasil menjadi film terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Terelie lahir dengan nama Darwis. Bertempat lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada tanggal 21 Mei 1979. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara dengan latar belakang orang tua sebagai seorang petani. Ia menghabiskan masa sekolahnya di Sumatera Selatan sebelum mengecam pendidikan perguruan tinggi di Pulau Jawa dengan memasuki Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ternyata, selain sebagai seorang penulis, ia memiliki pekerjaan utama sebagai seorang akuntan di perusahaan swasta. Lalu, ia menikah dengan seorang wanita bernama Rizky Amelia, lalu dikaruniai 2 orang anak bernama Abdullah Pasai dan juga Faiza Askia. Ia mulai meluncurkan karyanya pertama kali pada tahun 2005 dengan karyanya yaitu Hafalan Sholat Delisa, Mimpi-mimpi si patah hati, Moga Bunda disayang Allah, dan terus berlanjut hingga sekarang. Meskipun ia hanya anak seorang petani dan juga seorang perantau, itu tidak menghentikannya dalam menuangkan imajinasi dan ide-ide yang ia miliki. Mulai dari novel bergenre perjalanan hidup, novel bergenre religi, sampai novel fantasi, fiksi ilmiah, dan fiksi remaja berhasil ia ciptakan. Umurnya memang tidak muda lagi, tetapi setiap karyanya dapat menarik perhatian dan juga minat dari segala kalangan usia, termasuk remaja sekalipun. Latar-latar dalam karyanya yang ia gunakan juga sangat berbeda-beda, tetapi memiliki ciri khas masing-masing dan juga sangat menarik. Seperti Hafalan Sholat Delisa yang latarnya diambil dari peristiwa tsunami Aceh pada tahun 2004, lalu Sunset Bersama Rosie yang latarnya diambil dari peristiwa bom di Bali, hingga latar masa depan dengan penjabaran teknologi yang detail dan futuristik seperti novel Hujan. Ada hal menarik dari Terelie sebagai sosok penulis, yaitu sosoknya yang cukup misterius. Ia dikenal sebagai sosok penulis dengan biografi gelap karena sedikitnya informasi yang ia cantumkan. Ia jarang sekali mencantumkan informasi dirinya di karya-karya yang ia tulis, berbeda dengan penulis lainnya yang biasa mencantumkan dirinya di setiap karya yang mereka ciptakan. Seperti salah satu kutipan novel Bumi yang ia ciptakan yang berbunyi, apapun yang terlihat boleh jadi tidak seperti yang kita lihat. Apapun yang hilang tidak selalu lenyap seperti yang kita duga. Ada banyak sekali jawaban dari tempat-tempat yang hilang. Sangat cocok untuk menggambarkan sosok Terelie. Sosoknya memang tidak digambarkan secara gamblang, tetapi tersirat dari berbagai karyanya yang ia ciptakan. Krisis dan kreatif. Itulah sosok Terelie yang tergambar dari berbagai karyanya. Seperti yang terlihat pada salah satu karya Terelie yaitu Bulan dari series novel Bumi, pada halaman pertama yang terlihat hanyalah mengenai hak cipta. Lalu pada halaman selanjutnya
Yang terlihat adalah mengenai penerbitan buku. Lalu dilanjut dengan isi cerita tersebut. Tidak terdapat informasi mengenai Terelie atau mengenai penulis. Lalu, sama seperti bagian belakangnya, yang terlihat hanyalah novel series sebelumnya dan juga isi mengenai cerita. Tidak ada informasi mengenai Terelie sedikit pun. Hal menarik lainnya dari Terelie adalah kesederhanaannya. Pada acara talk show atau acara-acara lain di mana Terelie sebagai bintang tamunya, ia selalu tampil sederhana dengan hanya memakai kaos, kupluk, dan juga sendal jepit. Ia tidak pernah sekalipun tampil formal kecuali jika ia sedang berada di kantor. Walaupun Terelie tidak pernah menyantumkan kisah hidupnya, tetapi Terelie selalu menyantumkan prinsip hidupnya di biografinya, yaitu bantulah menyebarkan pemahaman bahwa hidup itu sungguh sederhana. Bekerja keras namun selalu merasa cukup, mencintai berbuat baik dan berbagi, senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Maka Terelie percaya sejatinya kita akan menggenggam kebahagiaan hidup ini. Ada pula karya-karya Terelie dari 2005 sampai sekarang, yaitu pada 2005 ada Hafalan Sholat Delisa dan juga Moga Bunda Disayang Allah. Kedua buku ini telah diadaptasi menjadi film. Pada 2006 yaitu ada Kisah Sang Penanda yang telah berubah judul menjadi Harga Sebuah Percaya. Lalu juga ada The Gorgons, James and the Incredible Incident. Lalu pada 2008 ada Bidadari-Bidadari Surga yang telah diadaptasi menjadi film. Lalu ada juga Sunset Bersama Rosie. Lalu pada 2009 ada Burlian dan Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Itu sudah difilmkan. Lalu pada 2010 terdapat Pukat dan juga Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin. Lalu pada 2011 terdapat Eliana dan Ayahku Bukan Pembohong. Pada 2012 ada Berjuta Rasanya, Sepotong Hati Yang Baru, Negeri Para Berdebah, dan juga Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Lalu karya Terelie pada 2013 terdapat Amelia yang sekarang berubah judul menjadi Si Anak Kuat. Lalu ada Negeri di Ujung Tanduk. Pada 2014 terdapat Bumi, Rindu, Dikatakan atau Tidak Dikatakan Itu Tetap Cinta. Lalu pada 2015 terdapat Bulan dan juga Pulang. 2016 terdapat Matahari, Hujan, Tentang Kamu, About Love. Lalu pada 2017 terdapat About Friends, Bintang, Charles dan Protozoar, Komet, Pergi, Harga Sebuah Percaya, Dia Adalah Kakakku, dan Sunset Bersama Rosie. Dan lalu untuk 2018 terdapat Si Anak Kuat, Si Anak Pintar, Si Anak Pemberani, Si Anak Spesial, dan juga Si Anak Cahaya. Lalu pada 2019 terdapat karya Si Anak Badai, About Life, Sungguh Kau Boleh Pergi, Komet Minor, Selina, Nebula, dan juga Selamat Tinggal. Lalu pada 2020 terdapat karya Pulang Pergi, Si Anak Pelangi, dan juga The Gorgons 2, Ditto, and Prison of Love. Nah, di 2021 ini tentu saja Terelie terus berkarya karena nantinya pada bulan April mendatang, Terelie akan meluncurkan novel series ke-10 dan juga ke-11 dari novel series Bumi yang berjudul Si Putih dan juga Lumpuh. Ada pula beberapa kutipan novel Terelie yang menginspirasi seperti Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja, tak melawan, mengikhlaskan semua. Dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin tahun 2010. Akan selalu ada hari-hari yang menyakitkan, dan kita tidak akan tahu kapan hari itu akan menghantam kita. Tetapi,
akan selalu ada hari-hari berikutnya. Memulai bab baru bersama matahari terbit. Dari novel Pulang, 2015. Dari sosok Terelia ini, saya belajar bahwa kita hanya perlu memperbanyak karya-karya kita dan juga prestasi-prestasi kita tanpa perlu kita pamerkan kepada orang lain. Work in silence and let your success make the noise. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.